kami akan melakukan praktek tentang proses coaching di mana kami akan berperan sebagai supervisor, berperan sebagai coaching, dan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Ya, maksudkan Bapak, saya hari ini Bapak katanya akan melakukan coaching ya Pak, bersama coaching Bapak. Betul, Bu. Saya akan melakukan coach dengan permasalahan yang seperti saya hadapi. Ya, saya izin di sini saya sebagai observator, di mana nanti saya akan mengamati alur dari proses coaching ini. Nah, sebelum Bapak melakukan proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ya Pak ya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini Bapak? Mungkin pertama kali yang akan saya kembangkan supaya saya merasa nyaman dan berterus terang apa yang dijadikan permasalahannya, mungkin saya akan buat atau membangun suasana nyaman, rileks dan menyenangkan sehingga si coaching memiliki percaya diri penuh supaya si coaching ini bisa mengutarakan permasalahan yang dihadapi. Betul, dari kompetensi yang ingin Bapak sampaikan. Lalu lebih spesifiknya seperti apa Pak? Lebih spesifiknya mungkin saya akan menghadirkan present ya, atau menghadirkan fokus penuh pada si coaching agar dia bisa memahami apa yang jadi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya lontarkan kepada coaching supaya dia bisa mengeksplor atau bisa mencari solusi yang tepat untuk permasalahan yang dia hadapi. Baik Bapak, mudah-mudahan acara kegiatan coaching kali ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kita ya Bapak ya. Siap Bu, terima kasih Ya, atas motivasinya. betul, selamat melakukan proses coaching. Siap. Silakan. Saya izin Bu Mangga. melaksanakan coaching dengan coach saya. Terima Mangga kasih. Bapak, silakan. Tadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya Bapak? Betul Bu, tadi dengan salah seorang rekan sejawat saya. Betul. Lalu perasaan Bapak saat menjadi coach seperti apa? Saya merasa senang Bu, sudah bisa membantu teman sejawat saya menemukan solusinya Bu. Apa yang jadi permasalahan dia, saya hanya bisa memberikan pemantik ya supaya dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baiklah Bapak. Kalau seandainya Bapak diberi kesempatan yang sama untuk menjadi seorang coach, apa yang akan Bapak kembangkan terhadap kompetensi dari coach Bapak? Mungkin yang akan saya kembangkan, mungkin saya akan lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot, sehingga apa yang menjadi permasalahan si coach itu bisa diutarakan sepenuhnya dengan percaya diri, dengan tidak ada keraguan, sehingga masalah yang dihadapi itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Baiklah Bapak, tadi saya lihat juga setelah saya amati dari segi alurnya Bapak sudah sesuai dengan tahapan kita dan alhamdulillah juga sudah baik ya, sudah memberikan rasa nyaman terhadap coach Bapak. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya Bapak lebih baik ya daripada hari ini ya. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak. Semoga kita tidak hanya bertemu di sini, di lain waktu kita bisa punya kesempatan yang lebih bermanfaat lagi dari ini. Oke, sama-sama Bu. Begitu pun saya merasa terima kasih atas refleksi yang telah diberikan oleh supervisor ya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi coach dan sekaligus konselor yang baik buat rekan-rekan saya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oh iya Ibu, sebelum
dari pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti yang Ibu sampaikan, nanti juga saya ini ya, gitu. Kira-kira kompetensi apa itu yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran profession. Yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif, lalu saya akan membuat rasa nyaman kepada coach saya agar apa yang diceritakan bisa dengan leluasa tanpa kayak ada batasan. Ya mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan di observasi ini. Mudah-mudahan nanti tahapan coachingnya bisa berjalan dengan harapan Ibu. Ya, tadi terima kasih. Ya, sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum Bu Uun. Waalaikumsalam Ibu Yus, gimana kabarnya Bu Yus? Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Yus sehat walafiat. Ibu lagi santai tidak? Alhamdulillah kalau sejauh ini saya lagi santai Bu, lagi baca-baca buku anak ini. Kalau lagi santai boleh ngobrol-ngobrol. Boleh banget itu Mangga. Gimana apa yang ingin disampaikan oleh Bu Yus pada pertemuan kita kali ini Bu Yus? Ini Bu, dari saya tuh ingin sharing untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya pikirkan sekarang. Kalau boleh tahu dan saya minta izin bagaimana perasaan atau permasalahan yang sekarang Ibu lagi hadapi. Begini Bu, jadi di kelas saya itu kan hampir siswa itu 80%-nya itu nilainya di bawah KKM loh. Padahal menurut saya itu saat pembelajaran saya sudah semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu Bu. Kira-kira kenapa atau sebab yang bisa menimbulkan anak itu nilainya kurang? Ya gini Bu, setelah saya telusuri ya, jadi anak-anak itu malas sekali belajarnya. Ya, mereka itu belajar itu di sekolah saja. Kalau di rumah belajar kalau ada PR, kalau tidak ada PR mereka tidak belajar. Dan ketika di kelas juga mereka seringnya ribut aja tuh Bu, jadi nggak fokus dalam pembelajaran. Berarti permasalahan itu adalah dari setelah ditelusuri itu ribut dan menyebabkan nilai anak tersebut turun. Oh ya Bu, dengan pembelajaran selama ini kira-kira anak atau peserta itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini? Menurut saya sih Bu, karena anak itu suka ribut ya, jadi kurang antusias dalam pembelajaran itu Bu. Jadi mereka itu tidak fokus terhadap apa yang saya ajarkan. Begitu. Terus selama ini apa media atau metode pembelajaran yang Ibu pernah sampaikan kepada peserta didik tersebut? Selama ini saya menggunakan media pembelajaran itu dari modul ajar. Saya juga setelah modul ajar saya mencatat Bu di papan tulis. Kemudian saya juga hanya memberikan alat peraga yang seadanya saja. Lalu rencana apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran Ibu yang menurut Ibu sekiranya tidak tertarik anak tersebut menjadi anak lebih antusias, lebih termotivasi dan menurut mereka ini adalah pembelajaran yang menarik. Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin ya Bu, menurut saya itu seandainya anak itu kurang antusias, yang saya inginkan itu pembelajaran yang anak itu fokus kepada saya dengan cara memenuhi kebutuhan belajarnya. Setiap anak kebutuhan belajarnya berbeda-beda dulu. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik juga. Di situ saya akan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik itu, entah itu menggunakan video pembelajaran atau PPT, atau lagi saya akan membuat media-media pembelajaran atau alat peraga yang inovatif yang membuat anak itu fokus dalam pembelajaran. Wah, luar biasa Bu, itu mungkin ya salah satu
solusi yang ibu sajikan buat anak-anak agar mereka lebih tertarik ya Bu ya. Dan dengan video pembelajaran tersebut mudah-mudahan diharapkan bisa mencapai target tujuan pembelajaran yang ibu lakukan nantinya. Lalu kira-kira untuk jangka waktu dalam pembuatan video misalkan nih ibu ya, jangka waktunya itu kira-kira dibutuhkan berapa hari ya Bu ya? Kalau bisa sih Bu secepatnya ya Bu. Jadi saya inginkan nilai anak itu di atas KKM semua. Jadi mulai besok saya akan melakukan strategi-strategi yang tadi saya rencanakan. Mudah-mudahan dengan strategi yang saya rencanakan nanti nilai anak itu bisa meningkat, semuanya bisa melampaui target. Amin, amin ibu ya. Semoga rencana ibu, rencana baik ini ya, yang tentunya kita pembelajaran adalah berpihak pada murid, jadi bisa meningkatkan potensi mereka ya, terutama keterampilan mereka. Lalu dengan siapa atau orang yang berpihak pada kegiatan ibu, apakah ibu ada yang membantu atau bagaimana dalam melancarkan proses pembuatan rencana tersebut? Ya, tentunya dengan strategi-strategi yang saya buat itu harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah dan bahkan dengan orang tua siswa. Jadi nanti saya akan minta bantuan dengan teman sejawat, berkolaborasi bagaimana caranya meningkatkan pembelajaran kepada siswa di kelas untuk fokus selalu dalam pembelajaran. Luar biasa ibu, masya Allah. Jadi adanya juga kolaborasi dengan orang tua. Mudah-mudahan rencana ibu berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Ibu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu, saya juga lagi santai, lagi nggak ada kegiatan gimana. Mudah-mudahan nanti kalau saya perlu ada yang dicurhatkan lagi, obrolkan ke Ibu lagi, Ibu mempunyai waktu luang. Amin, amin. Mudah-mudahan insya Allah Ibu silahkan kapan dulu waktunya bisa konfirmasi. Baik Ibu, terima kasih sekali. Ya, sama. Alhamdulillah tadi sudah melakukan tahapan coaching ibu ya dengan coach ibu Yusnita tadi ya. Bagaimana ibu perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bapak, saya merasa sedikit lega dan senang karena saya bisa bekerja sama dengan coach saya, dengan alur kita juga saya sudah lampaui, dan alhamdulillah coach saya juga mampu mengembangkan atau menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik ibu, di sini ada beberapa catatan yang tadi saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah saya sampaikan di awal tadi ibu ya. Iya, Alhamdulillah ibu sudah melakukan sesuai dengan alur cerita, sudah present juga kehadiran penuh dan dengan menggunakan aktif dari diri ibu sendiri dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach ibu untuk menuntun coach ibu menemukan solusi dari permasalahan. Itu aja. Terima kasih ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Bu Uun. Gimana kabarnya Bu Yus hari ini? Alhamdulillah. Ibu Uun sendiri gimana? Alhamdulillah, cuma lagi ada sedikit ganjalan di hati Bu. Iya. Apa itu Bu Uun? Boleh nggak Bu saya ngobrol atau minta Ibu mendengarkan rasa-rasanya saya gitu terhadap masalah yang saya sedang alami sekarang? Dengan senang hati Bu, saya akan mendengarkan curhatan dari Ibu. Atas kira-kira apa tuh yang ingin Ibu capai dari apa yang kita obrolkan tadi? Ya Bu Yus, dengan kita ketemu tatap muka seperti ini ya diharapkan saya menjadi perasaan yang sedang saya alami bisa menjadi lega dan mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang
kira-kira apa yang sekarang sedang ibu hadapi, masalah apa? Ya begini Bu ya, polemik tentang masalah sukar matematika kan sudah sebagian besar anak berpendapat seperti itu, bahwa matematika itu adalah sulit. Nah ya, itu yang saya rasakan juga saat ini Bu. Anak sudah cenderung dia berpikir kalau pembelajaran matematika itu bagi mereka adalah pembelajaran yang sangat sulit. Ya ditambah lagi mungkin saya melihat juga capaian dari pembelajaran itu kurang maksimal Bu. Jadi saya merasa kurang puas dalam pembelajaran di kelas ini Bu. Jadi permasalahan ibu secara garis besar ini anak-anak kurang antusias ya Bu terhadap pelajaran matematika yang ibu ajar di kelas, sehingga nilainya itu kurang maksimal. Betul Ibu. Lantas menurut ibu kira-kira nih anak-anak di kelas ibu nilainya kurang maksimal dan tidak antusias dalam pembelajaran itu, kira-kira alasannya kenapa ya bisa seperti itu Bu? Ya saya sadari sih Bu, mungkin metode pembelajaran saya buat mereka itu mungkin monoton ya Bu ya. Terlebih lagi yang saya ajarkan itu hanya prosesnya metodenya pakai metode lama gitu kayak yang saya hanya sebatas menerapkan, menulis materi dan menerapkan dan tanya jawab kepada anak, hanya sebatas seperti itu. Buka LKS, buka buku silakan kerjakan. Mungkin dari situ anak mungkin masih kurang berget gitu Bu dalam pembelajaran saya gitu. Betul Ibu. Menurut ibu kurang fokus ya dalam pembelajaran karena media yang diberikan ibu mungkin kurang menarik gitu. Betul, sepertinya yang saya sadari seperti itu. Lantas agar pembelajaran itu lebih menarik dan anak itu lebih fokus terhadap pembelajaran matematika yang diajarkan ibu di kelas, apa yang langkah-langkah apa, strategi apa yang akan ibu lakukan sehingga anak itu bisa fokus lagi dalam pembelajaran matematika? Saya sebenarnya kalau dilihat dari zaman sekarang anak-anak cenderung lebih ke gadget ya Bu ya. Jadi mungkin nanti langkah selanjutnya saya ingin membuat metode pembelajaran dari video interaktif mungkin ya Bu ya. Jadi dari kita itu menyambungkan apa namanya metode pembelajaran yang kira-kira anak tersebut mau gitu mengikuti, tertarik, bahkan mungkin bagi mereka itu bisa menyenangkan tanpa harus dia merasa matematika itu sulit gitu. Jadi mungkin saya gimana caranya biar saya bisa memunculkan motivasi pada diri anak tersebut agar mereka mau setidaknya mengikuti dulu prosesnya, dan kalau misalkan mereka sudah nyaman mungkin juga bisa jadi anak tersebut mampu gitu yang namanya mengeluarkan potensinya terhadap pembelajaran matematika. Luar biasa sekali itu Bu, strategi-strategi yang akan ibu lakukan dengan media teknologi digabungkan dengan metode pembelajaran yang interaktif itu sangat luar biasa loh Bu, dan sangat ya pokoknya sangat luar biasa lah. Jadi menurut ibu untuk melaksanakan rencana yang ibu sampaikan tadi kapan itu akan dilaksanakan? Ya sebenarnya saya sudah apa namanya search gitu ke YouTube atau media yang lain bagaimana sih cara menciptakan pembelajaran melalui video interaktif, sudah saya mulai dari kemarin-kemarin. Namun saya praktek untuk sendirinya mungkin membutuhkan waktu nanti malam lah saya mulai merancang-rancang, saya mulai mengaitkan antara pembelajaran di dalam sama nanti kita akan apa namanya konversikan sama metode pembelajaran dari media digital. Luar biasa itu sekali, sangat bagus itu. Mudah-mudahan dengan rencana ibu nanti yang akan dilaksanakan itu anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran matematika, lebih senang terhadap pelajaran matematika, sehingga nilainya juga lebih maksimal. Terus menurut ibu siapa yang akan membantu rencana yang akan ibu laksanakan nanti? Setiap rencana atau suatu tindakan tidak lupa sih kalau kita masih mempunyai kewenangan di atas, jadi saya mungkin saya izin karena itu beberapa apa namanya fasilitas pendukungnya kan harus saya ini juga izin seperti kayak infokus entah apa apa laptop dan lain-lain, saya mungkin koordinasi atau berkolaborasi dengan pihak sekolah dulu seperti kepala sekolah, saya minta izin untuk memfasilitasi pembelajaran yang nanti saya akan buat gitu, dan juga rekan-rekan yang lebih berkompeten daripada saya
saya bisa belajar untuk kepada mereka agar menggali lebih dalam lagi atau mengembangkan potensi diri saya itu agar bisa mampu membuat pembelajaran pembelajaran matematika ini lebih menyenangkan begitu. Itu perlu dilaksanakan dan perlu dilakukan. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah, Ibu bisa melaksanakannya dengan Amin, mudah-mudahan Ibu. Jadi saya sekarang sudah sangat lega gitu ya setelah kita ngobrol sharing dengan Ibu tuh merasa ada titik temu seperti itu Bu. Jadi saya udah tidak galau lagi sepertinya ya Bu ya, dan semoga yang saya impikan nanti ke depannya saya bisa membuat pembelajaran yang interaktif yang menarik bagi anak dan bisa mempengaruhi peningkatan terhadap penilaian keseharian anak tersebut gitu. Mungkin jadi lebih meningkat ya, mudah-mudahan itu tujuan saya. Terima kasih sekali ya Bu ya sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan apa yang saya curhatkan kepada Ibu. Terima kasih Ibu ya. hati-hati Bu Uun. Nanti kalau ada yang